Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 kelas KWN 08 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang materi kepemimpinan nasional dan beberapa contoh kasus terkait kepemimpinan nasional. Pertama, kita masuk pada definisi kepemimpinan nasional. Berdasarkan KBBI, kepemimpinan memiliki arti perihal memimpin atau suatu cara memimpin. Sedangkan berdasarkan Pokja Kepemimpinan Lembaga Ketahanan Nasional, kepemimpinan nasional adalah kelompok pemimpin bangsa pada segenap strata kehidupan nasional di dalam setiap gatra atau yang dikenal dengan astagatra pada bidang atau sektor profesi baik di suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur, formal dan informal yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengerahkan kehidupan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan definisi sebelumnya, disebutkan bahwa pemimpin nasional harus dapat memimpin bangsa dalam setiap gatra yang termasuk pada astagatra. Astagatra adalah hubungan antara bidang kehidupan manusia dan budaya. Astagatra terdiri dari trigatra, yaitu aspek ilmiah yang mencakup penduduk, sumber daya alam, dan aspek geografis, dan juga pancagatra, yaitu aspek sosial yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kepemimpinan nasional ini penting untuk dipelajari karena kepemimpinan nasional merupakan fenomena yang berpengaruh langsung pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepemimpinan nasional mencerminkan kemampuan sumber daya yang dimiliki suatu bangsa, sehingga kebijakan nasional yang diambil akan dilaksanakan pemerintah dan didukung oleh seluruh rakyat, dengan tujuan agar kemajemukan dan perbedaan yang ada dapat disinergisasikan untuk mewujudkan cita-cita nasional. Prinsip dasar kepemimpinan yang pertama yaitu keyakinan, kesejahteraan, tauladan, tanggung jawab, bijak, dan konsekuen. Kepemimpinan nasional yang berkarakter. Menurut Syafat Habib BPKB, yang pertama adanya kendali sikap pada jiwa dan badan yang akan melekat menjadi identitas seseorang. Yang kedua, kekuatan batin untuk menyelesaikan masalah sehingga bisa menghasilkan perbuatan nyata yang konsisten dengan prinsip sosial. Yang ketiga, prinsip regulasi yang akan dijadikan pedoman untuk melakukan tindakan. Terakhir, seperangkat tujuan yang ingin dituju bersama. Sistem kepemimpinan nasional. Dalam arti sistem yang bersifat statis, sistem kepemimpinan nasional adalah keseluruhan komponen bangsa secara hierarkial, maupun pada tatanan komponen bangsa secara horizontal dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam arti sistem yang bersifat dinamis, sistem kepemimpinan nasional adalah keseluruhan aktivitas kepemimpinan nasional yang berporos dari komponen proses transformasi, interaksi moral, etika, dan gaya kepemimpinan, dan akhirnya keluar dalam bentuk orientasi kepemimpinan yang berdimensi aman, damai, adil, dan sejahtera. Menurut Pocka Pimnas 2010, bagi bangsa Indonesia, yang dibutuhkan adalah sistem kepemimpinan nasional yang dapat menjalankan visi pembangunan nasional dilandaskan paradigma nasional dengan kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memantapkan integrasi bangsa dan solidaritas nasional. Yang kedua, mementingkan stabilitas nasional untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan memahami perubahan dan melaksanakan pembaharuan dalam manajemen pemerintahan serta menggunakan pendekatan politik dalam upaya pencarian solusi untuk menangani permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Kerangka ideal normatif kepemimpinan nasional terdiri dari 4, yaitu visioner, integritas, pluralis, dan manajer. Visioner adalah memiliki visi tentang masa depan yang mungkin terjadi dengan melihat berbagai kemungkinan arah masa depan. Pemimpin harus memutuskan kemana bangsa akan dibawa untuk mencapai tujuan nasional dan menghindari masalah. Kemudian ada integritas, yaitu pemimpin harus memiliki integritas atau jujur, komitmen, dan konsisten. Ini dapat diketahui dengan melacak sepak terjangnya selama ini atau yang disebut dengan political tracking. Kemudian ada pluralis, yaitu memiliki kemampuan mengelola kemajemukan dan keragaman yang melekat dalam tubuh bangsa. Dan yang terakhir ada manajer, yaitu mampu mengelola potensi yang dimiliki bangsa. Potensi itu bisa berupa kekayaan alam, modal sosial, modal budaya, dan daya saing bangsa. Peran kepemimpinan nasional. Pancasila sebagai ideologi bangsa seyogyanya dicerminkan ke dalam prinsip nilai dan norma kehidupan sehari-hari.
Moral Pancasila perlu ditransformasi menjadi moral atau etika politik kehidupan negara yang harus ditaati dan diamalkan dalam penyelenggaraan negara. Moral ditegakkan menjadi norma tindakan dan kebijaksanaan, dituangkan dalam perundang-undangan untuk mengatur kehidupan negara dan menjamin hak, kewajiban, dan kedudukan warga negara. Peran kepemimpinan nasional dalam implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Yang pertama, Sismenas atau Sistem Manajemen Nasional merupakan sistem manajemen pembangunan yang dilandasi kaidah manajemen universal di dalam wadah NKRI yang dilandasi tata nilai ideologi dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Yang kedua, pembangunan pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan lahir kualitas SDM yang memiliki moral dan akuntabilitas individu, sosialisme institusional dan global. Yang ketiga, reformasi birokrasi. Kepemimpinan nasional harus dapat berfungsi mengawal proses pembangunan yang hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Yang keempat, hukum dan aparatur. SDM aparat berkualitas dapat mewujudkan dan menghayati nilai dan etika hukum meliputi kebenaran, kejujuran, keadilan, kepercayaan, kewibawaan yang dilandasi moralitas Pancasila yang luhur. Berita terkait kepemimpinan nasional. Yang pertama, kasus IKTP yang melibatkan Setia Novanto. Jaksa menuntut hukuman penjara 16 tahun bagi Setia Novanto, pencabutan hak politik selama 5 tahun, dan denda sebesar 1 miliar serta pengembalian uang sebesar 7,3 juta US dollar. Jaksa juga menolak permintaan Setia Novanto untuk diperlakukan sebagai justice collaborator. Tuntutan itu merupakan puncak dari berkas setebal 2.415 halaman yang disiapkan tim jaksa untuk terdakwa, bekas ketua DPR dan bekas ketua Golkar, Setia Novanto, dalam kasus korupsi KTP elektronik. Warga Indonesia pasti sudah tidak asing mendengar nama Setia Novanto. Setia Novanto adalah salah satu pejabat negara yang memiliki kedudukan tinggi, namun banyak terlibat dengan kasus-kasus yang menunjukkan dirinya tidak baik sebagai seorang pemimpin. Saat ia menduduki posisi ketua DPR RI, ia terlibat dalam proyek IKTP. Namun, akhirnya menjadi tersangka kasus korupsi akibat menyalahgunakan wewenangnya dan akhirnya merugikan negara hingga 2,3 triliun. Setia Novanto telah dipercaya sebagai seorang pemimpin, namun ternyata karakternya tidak menunjukkan dirinya sebagai pemimpin berdasarkan kepemimpinan nasional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kepemimpinan nasional adalah kelompok pemimpin bangsa dengan yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengarahkan kehidupan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional. Sedangkan yang ia lakukan justru merugikan negara dan hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ia menunjukkan sosok pemimpin yang tidak berintegritas. Posisinya dapat dibilang cukup tinggi sebagai ketua DPR RI, namun karena permainan uang, dirinya rela merugikan negara. Lenceng dari tujuan sebenarnya, apa itu tugasnya sebagai wakil rakyat. Sebagai bagian dari masyarakat, setiap orang harus memiliki sikap integritas. Apalagi sebagai seorang wakil rakyat, seorang ketua DPR yang harusnya dapat menjadi teladan bagi banyak orang, sebaliknya melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Untuk memiliki sifat kepemimpinan nasional, harus ada sifat-sifat yang mendasar dalam diri, dan salah satunya itu adalah integritas. Selanjutnya ialah berita kedua terkait topik kepemimpinan nasional. Pada berita ini dibahas tentang kasus pelanggaran HAM yang diduga melibatkan salah satu pemimpin kita, yaitu Bapak Soeharto. Berita ini kami ambil dari dua sumber, yaitu nationalkompas.com dan cnnindonesia.com. Seperti yang kita ketahui, Soeharto yang kerap dikenal sebagai Bapak Pembangunan Indonesia dan juga dijuluki sebagai The Smiling General oleh dunia internasional ialah Presiden Indonesia kedua, di mana masa ketika ia memimpin disebut masa Orde Baru, dan di masa tersebut banyak sekali hal-hal kontroversial yang terjadi. Pada tahun 2016 silam,
Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, akan diberikan sebuah gelar pahlawan nasional. Namun kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menilai bahwa hal tersebut bertentangan dengan konteks keadilan. Soeharto dinilai sebagai sosok yang kontroversial. Jika kita mengutip kalimat dari Gus Dur, Soeharto itu jasanya besar, namun dosanya juga besar. Setelah Orde Baru berakhir pada 1998, tuntutan untuk mengungkap dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu banyak bermunculan. Sejumlah produk hukum bermunculan untuk merespon tuntutan tersebut. Seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan untuk lebih jauhnya lagi, terdapat juga sejumlah proses hukum yang dilakukan oleh Komnas HAM terkait penyelesaian soal kasus di masa lampau. Nah, berita terkait kepemimpinan nasional yang kedua ini mengenai kasus pelanggaran HAM yang diduga melibatkan Soeharto. Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia memiliki gelar sebagai pahlawan nasional. Tetapi gelar tersebut dirasa bertentangan dengan konteks keadilan. Contohnya untuk orang-orang hilang dan korban-korban tindak kekerasan. Soeharto dianggap sebagai sosok yang kontroversial. Walaupun jasanya besar, tetapi dosanya juga besar. Banyak tuntutan untuk mengungkap terjadinya pelanggaran HAM berat pada masa Orde Baru. Nah, untuk merespon tuntutan tersebut, beberapa produk hukum bermunculan setelah masa Orde Baru selesai. Umumnya, produk tersebut mengenai hak asasi manusia. Budiman Sujatmiko, sebagai aktivis dari Partai Rakyat Demokratik atau PRD, pada saat itu melihat celah pada masa pemerintahan Orde Baru, di mana Soeharto kurang memantau pengontrolan informasi lewat media internet. Para aktivis yang merasa resah dengan kepemimpinan Soeharto ini memanfaatkan celah tersebut. Mereka membuat platform grup Yahoo untuk bertukar informasi mengenai bagaimana cara untuk menggulingkan kepemimpinan Soeharto. Grup tersebut sampai merepresentasikan 96 negara. Mereka melakukan konferensi di Bogor dengan mengaku sebagai turis untuk berbagi cerita bagaimana cara menggulingkan Ferdinand Marcos di Filipina, Ne Win di Myanmar, dan Chun Do-hwan di Korea Selatan pada akhir dekade 1980. Internet memiliki peran besar pada masa itu untuk melakukan pergerakan. Pertama, internet dirasa mampu menghindari sensor oleh pemerintah. Nah, yang kedua, untuk menyiasati mahalnya pulsa telepon ketika saat itu. Menurut Scott Thompson, profesor bidang politik internasional di Fletcher School of Law and Diplomacy di Universitas Tufts, Amerika Serikat, ini merupakan revolusi pertama yang menggunakan internet. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai beberapa kasus pelanggaran HAM yang diduga melibatkan Soeharto. Yang pertama itu mengenai kasus Pulau Buru pada tahun 1965 sampai 1966. Soeharto dengan jabatannya sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban menyebabkan ribuan orang menjadi korban pembunuhan, penangkapan, penahanan massal, dan pembuangan ke Pulau Buru. Yang kedua ini merupakan yang paling terkenal, yaitu penembakan misterius atau Petrus pada tahun 1981 sampai 1985. Penembakan misterius diberlakukan terhadap siapa saja yang dianggap menentang atau memberi pandangan negatif pada pemerintahan Soeharto. Pernyataan tersebut dianggap kontras dengan perkataan Soeharto pada pidatonya. Ia mengatakan bahwa pelaku kriminal harus dihukum dengan cara yang sama saat ia memperlakukan korbannya. Kurang lebih terdapat sekitar 5.000 korban yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan terutama kota Bandung. Yang ketiga mengenai kasus Tanjung Priok pada tahun 1984 sampai 1987. Soeharto membuat pernyataan di mana diperbolehkan melakukan kekerasan dalam mengendalikan respon rakyat atas kebijakan Soeharto. Soeharto sebagai presiden mewajibkan ABRI untuk mengambil tindakan represif untuk menangani kelompok Islam yang dianggap kelompok ekstrim pada masa itu harus dicegah dan ditumpas, seperti G30S. Kurang lebih terdapat sekitar 24 orang meninggal, 36 orang luka berat, dan 19 luka ringan. Nah, yang keempat ini mengenai kasus Talang Sari di mana waktunya sama dengan kasus Tanjung Priok. Dilakukan juga kebijakan represif terhadap kelompok Islam yang dianggap ekstrim. Kejadian tersebut menyebabkan 130 orang meninggal,
77 orang diusir atau mengalami pemindahan secara paksa, 53 orang terampas kemerdekaannya, 45 orang mengalami penyiksaan, dan 229 mengalami penganiayaan. Nah, menurut Pojkapimnas 2010, bagi bangsa Indonesia, yang dibutuhkan sistem kepemimpinan nasional itu, yang pertama integritas, yang kedua visioner, yang ketiga manajer, dan keempat pluralis. Tetapi dari integritas sendiri, Soeharto dirasa kurang memiliki sisi integritas. Integritas pada definisi di sini merupakan jujur, komitmen, dan konsisten. Dapat dilihat pada Petrus sendiri, apa yang dikatakan tidak selaras dengan apa yang ia lakukan. Nah, yang kedua ini untuk pluralis. Soeharto dirasa kurang memiliki kemampuan untuk mengelola kemajemukan dan keragaman pada bangsa Indonesia. Lalu kita lanjut ke berita ketiga, yaitu tentang Bu Risma, wali kota Surabaya yang karismatik. Siapa yang tidak mengenali Ibu Tri Risma hari ini? Perempuan pertama yang menjabat sebagai wali kota Surabaya ini merupakan salah satu kepala daerah yang kerap mencuri perhatian publik. Risma dikenal sebagai sosok yang tegas serta membawa Surabaya menjadi kota dengan taman-tamannya yang indah. Bukan hanya pembangunan taman, namun Ibu Risma juga berhasil menutup geng Doli, sebuah kawasan prostitusi di Surabaya. Wanita kelahiran Kediri, 20 November 1961 ini juga memiliki ciri khas lugas dalam memimpin, tanpa pikir panjang dan selalu terjun ke lapangan. Berkat kerja kerasnya, ia berhasil mengubah wajah Surabaya menjadi seindah dan sebersih saat ini. Oleh karena itu, Ibu Risma dinilai sukses menjabat sebagai wali kota Surabaya selama 2 periode. Tak hanya itu, Ibu Risma juga memiliki segudang prestasi selama memimpin kota Surabaya, baik untuk individu maupun untuk kota Surabaya sendiri. Tri Risma Harani ialah salah satu sosok yang pasti sudah banyak orang kenal. Ia adalah perempuan pertama yang menjadi wali kota Surabaya. Sebagai seorang pemimpin, Bu Risma dikenal dengan sosoknya yang tegas, lugas dalam memimpin, dan selalu terjun ke lapangan. Berkat kerja kerasnya, ia berhasil mengubah wajah Surabaya menjadi seindah dan sebersih saat ini. Risma juga dinilai sukses menjabat sebagai wali kota Surabaya selama 2 periode. Hal tersebut bisa kita lihat dari hasil-hasil yang ia berikan selama menjabat, seperti membawa Surabaya menjadi kota dengan taman yang indah, dan diwujudkan dengan diraihnya Piala Adipura secara berturut-turut bagi kota Surabaya. Selain itu, Bu Risma sendiri juga mendapat penghargaan seperti masuk dalam 10 wanita paling inspiratif tahun 2013, Ideal Mother Awards, Bung Hatta Anti-Corruption Awards, serta ia mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa. Sebagai seorang pemimpin, Bu Risma dapat mengendalikan tatanan di bawahnya dengan baik. Selain itu, ia juga menghasilkan banyak karya nyata secara konsisten di berbagai bidang. Bu Risma menunjukkan seorang sosok pemimpin yang berintegritas, ia jujur, komitmen, dan konsisten dalam melaksanakan tugasnya. Bu Risma juga menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang mampu mengelola potensi-potensi yang dimiliki kota Surabaya, sehingga dapat meraih beberapa penghargaan dan mampu membawa Surabaya menjadi kota yang lebih baik. Bu Risma sebagai seorang wali kota dan juga seorang pemimpin mampu menunjukkan dirinya sebagai seorang teladan bagi banyak orang dari sepak terjangnya. Bu Risma menunjukkan sebuah kepemimpinan yang memiliki dasar integritas dan mampu menjadi manajer bagi daerah yang dipimpinnya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih.